Ibu, selamat siang semuanya. Ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa sehat. Alhamdulillah. Yuk, perkenalkan, nama saya Bapak Sobri dari SD GPWKS 2 Cilegon, CGP angkatan ke-11 DGP Banten. Bapak Ibu, izinkan sebelum saya nanti diseminasi tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ya, kita lihat dulu. SD BMS 2. Jaya. Ya lagi. SD BMS 2. Jaya. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja agar mempersingkat waktu. Nah, ini konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, biar kita semangat, yuk semuanya kita berdiri. Kita berdiri. Kita berdiri dulu biar kita semangat, meskipun di siang hari kita harus tetap semangat ya. Oke, kita coba Bapak Ibu tangannya ditunjukkan dulu. Tunjuk, nanti ikutin kata saya ya. Gitu itu saja. Oke, satu saja, satu. Nah, Bapak Ibu putar pelan. Nah, putar pelan, pelan, kencang, semakin kencang. Pegang hidung. Ya, masih konsentrasi lagi. Oke. Kencang. Oke. Kencang. Pegang mulut. Oke. Sekali lagi. Oke. Putar pelan, kencang. Pegang mata. Oke. Nah, semuanya ternyata masih konsentrasi. Oke. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu setuju? Pak Sairin, silakan alasannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju karena efek daripada hukuman itu tergantung penerimaan anaknya. Jika diterima, anak akan mengikuti, mungkin dia bisa disiplin. Tapi bisa saja terjadi anak itu malah semakin lepas dengan hukuman itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sairin. Ya, ternyata kata Pak Sairin tadi tidak setuju. Ternyata hukuman itu tidak selamanya akan mendisiplinkan anak ya. Yang kedua, ada pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu? Setuju. Silakan Pak Nasir. Terima kasih. Memberikan apresiasi atau penghargaan itu membuat anak menjadi lebih semangat dan bangga dengan prestasi
prestasinya sehingga mereka tetap akan berupaya semaksimal mungkin supaya lebih bagus dan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih, Masif ya. Nanti kita benar nggak sih memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak ya. Jadi Masif kata Masif tadi setuju ya. Bapak Ibu yang lain setuju? Setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sama ya. Nama setuju. Sekarang kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang ada perubahan paradigma. Mungkin yang selama ini kita mengajar, kita menjadi yang menjadi center itu guru apa siswa? Selama ini teacher center kah apa student center? Yang menjadi centernya siswa kah apa murid kah yang menjadi center? Murid apa siswa? Murid siswa. Murid apa guru? Yang menjadi center pembelajaran? Siswa. Oke. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya. Oke, kita lihat perubahan paradigma. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan nama atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di tangan Anda dan genggam. Benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala seperti ini. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar membuka kepala tangan Anda. Yang menjadi pertanyaan, apa yang akan terjadi ketika contoh saya mengepal sesuatu ya, ini barang berharga. Ketika ada teman yang meminta untuk membuka, ketika untuk membuka pasti teman tersebut ada yang membujuk, ada juga yang merayu, tapi ada juga yang mengancam, memaksa. Apa yang akan terjadi? Kepala tangan ini dibuka nggak ketika ada teman yang mengancam? Bukan bisa. Kalau barang berharga otomatis harus dipertahankan. Tetap di kepala meskipun diancam atau dirayu. Tergantung yang rayu. Tergantung yang rayu. Ya. Oke. Kalau ini ada di bapak-bapak atau ibu-ibu ya, yang ada di dalam berita ini, akan dibuka nggak kepala tangan? Dibuka. Meskipun ini barang berharga dan akan diambil oleh orang lain. Pak Yana gimana? Dibuka kepalanya. Lalu dibuka Pak, soalnya yang minta dibuka itu pacar Pak. Jadi dibuka kepalanya. Alasannya biar isi suratnya gitu ya, gitu Pak. Ya. Pak Yana langsung membuka meskipun tidak diancam ya.
dengan senang hati karena sebuah rayuan. Oke. Ya apa? Ya, ini perubahan paradigma ini ada di kita, ya. Paradigma barunya apakah hanya dengan rayuan akan dibuka? Apakah dengan ikhlas kita langsung memberikan, gitu kan? Makanya tadi ya sekarang posisi yang menjadi center pembelajaran siswakah apa gurukah? Kalau selama ini mungkin saya guru itu menjadi center, anak memperhatikan guru. Guru hanya berceramah, menjelaskan tentang pembelajaran. Kita selama ini seperti itu. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi, hanya menjadi sebuah ilusi guru mengontrol murid. Yang tadi, ketika guru menjadi center, ya, maka hanya menjadi ilusi ketika guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu dalam miskonsepsi tentang teori kontrol, itu hanya menjadi ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga masih sebuah ilusi. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ketika ada tantangan, ketika orang yang lebih kuat, orang yang lebih dewasa, dia pasti akan mengancam dibanding dengan merayu. Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Yang pertama, stimulus kontrol, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ini Bapak Ibu tentang disiplin positif atau teori kontrol atau teori pilihan. Dalam teori kontrol yang ditemukan oleh Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pada disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu suatu yang menjadi seorang akan kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau motivasinya ekstrinsik, motivasi dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri seorang anak, itu untuk menghargai diri sendiri. Itu akan muncul dari
diri anak itu sendiri. Selanjutnya ada model berpikir menang-menang, ada kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, ini posisi kita sebagai guru. Ada posisi kita itu sebagai penghukum. Ada juga posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak. Yang ketiga posisi kita sebagai teman. Yang keempat posisi kita sebagai pemantau. Dan yang kelima posisi kita sebagai manajer. Selanjutnya dalam teori kontrol juga mengenal realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu tercermin dalam 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Yang pertama, kita belajar tentang disiplin positif. Bapak Ibu, ada yang tahu tentang disiplin positif? Atau sebenarnya kita sudah melakukan tentang disiplin positif? Ada yang bisa mengungkapkan apa itu disiplin positif? Bapak Ibu yang bisa mengungkapkan apa itu disiplin positif? Sebenarnya kita sudah melakukan hampir tiap hari, ya, kita menemukan anak atau kita sendiri yang melakukan tentang disiplin positif. Bapak Ibu, ada yang bisa mengungkapkan apa itu disiplin positif? Ayo, Bapak Ibu. Ada yang tahu disiplin positif? Disiplin positif itu cara kita membentuk sikap atau karakter anak melalui bisa melalui kebiasaan ataupun berupa penghargaan dan hukum. Terima kasih, Wita. Plus dulu, Wita. Ya. Tadi yang disampaikan Wita tentang disiplin positif. Nah, sekarang kita lihat pengertian tentang disiplin. Ya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ya. Bahwa disiplin itu arti sesungguhnya adalah tentang belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Ketika anak meyakini, akan timbul sikap disiplin, karena disiplin sendiri artinya adalah tentang belajar. Disiplin positif juga merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Jadi disiplin positif itu penerapan disiplin yang tujuannya menumbuhkan kesadaran yang timbul dari dalam diri sendiri, dari dalam hati. Karena arti yakin itu adalah adanya di dalam hati. Ketika anak sudah mempunyai disiplin positif, maka kita tidak membutuhkan lagi apa yang namanya penghargaan, reward, apa yang namanya
ancaman ataupun hukuman kepada peserta didik. Ketika anak sudah mempunyai nilai-nilai disiplin itu, tanpa digerakkan pun anak akan melakukan. Contoh kecil, ketika ada sampah, ketika anak sudah mempunyai nilai disiplin positif, maka ketika ada sampah itu akan langsung dipungut, langsung diambil oleh anak dan dimasukkan ke tempat sampah. Disiplin positif juga kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang keluar dari dalam diri peserta didik. Ketika motivasi punya semangat, punya keyakinan, maka tanpa kita kasih penghargaan pun anak-anak pasti akan termotivasi. Kenapa? Karena sudah ada dalam diri peserta didik. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, gotong royong, dan kreatif. Bagaimana tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Selanjutnya ada dalam keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia? Ingin disayang. Apalagi Bapak Ibu? Pengen dimanja. Perhatian. Ada lagi? Pengen dipuji, pengen disayang, pengen diakui. Ya, benar. Tadi yang disampaikan Bapak Ibu semuanya benar. Itu kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Tadi makan, ya. Makan, minum, itu kebutuhan dasar manusia, ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, ya. Tadi pengen disayangi, ya. Pengen dimanja, itu sebuah bentuk kasih sayang, ya. Ya. Kita juga punya kebebasan, ya. Sebagai manusia kita punya kebebasan, ya. Kebebasan kita untuk menentukan kehendak kita. Kita pengen beli baju, saya pengennya warna hitam, ya. Kita punya kebebasan untuk membeli itu. Yang keempat, ada kesenangan, ya. Kita sebagai manusia pasti pengen senang, ya. Bagaimana cara mengemas rasa senang kita, ya? Ada bapak ibu yang di dalam permintaan bekerja pasti pengen refreshing, ya.
pengen hiburan. Itu yang membuat kita senang. Ketika kesenangan Bapak Ibu dalam kerutan, banyaknya pekerjaan, senangnya ada yang dengan games. Bapak main games, Bapak Ibu, itu sebagai sebuah bentuk kesenangan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, selanjutnya ada yang namanya kekuasaan atau power. Manusia pasti pengen mempunyai power, pengen mempunyai kekuatan. Kekuatan atas apa? Atas diri ataupun naluri pengen pada orang lain. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang semua manusia pasti pengen mempunyai 5 dasar. Sekarang kita ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan yang tadi, ketika anak termotivasi, kita memberikan sebuah penghargaan. Itu motivasi ekstrinsik, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Anak dipacu agar belajarnya kita jadikan. Dibelikan coklat. Itu motivasi ekstrinsik, motivasi yang ada dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau motivasi ekstrinsik berarti motivasi itu dari luar. Tadi ketika anak dijanjikan coklat, anak akan terpacu. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan coklat. Nah, tapi beda ketika motivasi itu motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari dalam diri masing-masing anak untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Itu pilihan akan anak dapatkan. Kalau anak pengen mendapatkan nilai bagus, anak pasti akan bersemangat untuk belajar. Tapi ketika anak tersebut hanya kita janjikan tadi hanya untuk mendapatkan coklat, maka anak itu hanya terpaku agar mendapatkan coklat ketika nilainya bagus. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Ada yang tahu Ibu segitiga restitusi? Ya, Bapak Ibu ada yang tahu segitiga restitusi? Bapak Ibu ada yang tahu apa itu segitiga restitusi? Ya, Bapak Ibu ada yang pernah dengar apa sih segitiga restitusi? Restitusi itu ganti rugi. Ganti rugi. Ya, ada yang pernah dengar segitiga restitusi? Pernah dengar tapi lupa. Ya, Bapak Ibu yang buka PMM pasti akan menemukan segitiga restitusi. Siapa? Ya. Coba, Yudia, silakan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan konsumsi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
tadi yang disampaikan ya. Nah, nanti kita coba lihat apa sih itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ya. Sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana yang mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, itu adalah pengertian segitiga restitusi. Ini ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini Bapak Ibu yang dinamakan segitiga restitusi. Apa ketiganya? Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu ya, itu namanya validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Baru yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kamu telah sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu juga lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua, tentang validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan
Mengapa melakukannya? Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Adakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok? Selanjutnya yang ketiga, dari segi tiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Pertanyaan ini bisa kita ungkapkan kepada siswa. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini Bapak Ibu contoh studi kasus tentang segitiga restitusi. Itu kebutuhan dasar manusia yang ada. Bapak Ibu, ini contoh studi kasus ketika ada anak yang datang telat.
Dan Bapak Ibu, ternyata audionya tidak terdengar. Ya, ini contoh penanganan tadi kasus ya, jadi mau diputarkan ini audionya bermasalah. Di terakhir kita ke posisi kontrol ya. Posisi kontrol sebagai guru ya. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Ada yang tahu? Bapak Ibu salah satunya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai guru. Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu Ibu? 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini skema tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita membuat orang lain bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, penghukum itu apa? Nah, guru berbuat itu bisa menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Tanpa sadar kita pernah melakukan itu. Berarti posisi kita sebagai penghukum, ya. Atau guru juga pernah berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, atau rasakan. Itu posisi kita sebagai penghukum. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain. Anak juga akan berbohong. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Berceramah dan menyalahkan seharusnya, atau ibu kecewa. Pernyataan itu bisa membuat kita sebagai, atau kita menghakimi anak, ya, agar anak itu menjadi bersalah. Guru berkata, kamu seharusnya, atau kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, atau ibu stres ketika menghadapi anak. Hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan, ya. Anak akan menyangkal, dan anak juga bisa berbohong. Nah, selanjutnya posisi kita sebagai teman. Ketika posisi kita sebagai teman, kita akan membuatkan alasan-alasan untuk murid. Ketika posisi kita memposisikan sebagai teman anak tersebut, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi posisi kita sama kayak posisi dan menjadi teman untuk anak tersebut. Hasilnya apa? Anak akan ketergantungan karena kita selalu membantu. Atau posisi kita sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya, atau menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, ini yang terakhir, posisi kita sebagai manajer.
mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kita bisa kerjakan kalau memperbaiki suatu masalah? Nah, hasilnya akan menguatkan pribadi anak. Nah, ini Bapak Ibu ada pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi ini sebagai apa? Sebagai membuat salah, menyalahkan. Mas Erin sebagai posisinya menyalahkan. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisinya sebagai pemantau, sebagai pemankah, manajer, atau membuat merasa bersalah atau menghukum. Sebagai tidak pernah, sebagai pemantau. Yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mengatakan stiker bintang hari ini atau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini menghukumkan, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, apakah sebagai manajer? Sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir membuat masalah. Kita lihat, benar gak ya? Tadi Bapak Ibu jawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ayo lakukan demi ibu. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai posisinya menghukum. Yuk kita speaking sebentar ya. Sebelum nanti ya Bapak Ibu ya. Yuk Bapak Ibu boleh berhadapan. Ya boleh berhadapan Bapak Ibu. Ya. Tadi kalau bilang hijau berarti yang tekuk adalah sendiri ya. Oke, kamu. Oke. Kalau hitam berarti yang tekuk adalah nah. Oke. Coba. Hijau. 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 Hitam. Lagi. Hitam. Hitam. Hijau. Hijau. Hitam. Hijau. Hijau. Hitam. Ya, ini untuk melatih konsentrasi juga untuk melatih kekompakan dengan temannya. Ketika bilang hijau, kita tekuk sendiri. Kadang ada yang cocok tekuk temannya. Ya. Itu untuk melatih konsentrasi sendiri dan juga melatih kekompakan dengan. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini ada studi kasus ya. Nanti amati kasusnya. Saya sudah membuatkan dan sudah di-print untuk studi kasus. Saya minta Bapak Ibu bikin 3 kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan kelompok 3 ya. Parti dan pasti bisa kegarang. Ini tolong ini 1. Good. Ya. Di tengah biar temannya bisa melihat
ini ada studi kasus ya. Silakan Bapak Ibu amati dan analisa dari studi kasus tersebut. Ini kasus 1, kasus 2, kasus 3. Ini ada Pak Lukman. Bapaknya Nafisa. Ya, silakan Bapak Ibu amati dan analisa status itu. Nanti Bapak Ibu bisa membantu memaparkan dari kasus tersebut. Itu harusnya itu. Nih, saya bacain ya. Anto dan Nino sudah memenuhi sama 18 kan? Kita harus pancingan lepas. Pada saat itu Kasus itu sampai kakinya lepas. Kasus. Awak sahabat panik belum berang lagi. dan kamu mengatakan diri hal yang penting. Kasus. Tapi dari sini namanya Pak Lukman galak. Antum menjawab, masuk oh ya, antum menjawab saya Yang dari kelompok 1 yang mau melakukan analisa, silakan Pak Sairin. Ibu, analisa Pak Lukman. Bu Bina yang presentasikan ya, dari kasus yang pertama. Coba yang pertama siapa? Pak Yana. Dari hasil diskusi kami, hasil diskusi kita coba dibacakan. Dalam kasus di atas, sikap positif yang diambil oleh Bapak Lukman sebagai penghukum terlihat tegas dalam kalimatnya. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Itulah yang dapat. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatunya ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Safira? Jelaskan. Dalam Terima kasih dari kelompok 1 tadi kasus tadi. Intinya tadi Pak Lukman posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai penghukum. Keren? Kelompok yang kedua Pak Medi. Posisi kontrol apa yang diambil oleh
S1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah membuat orang merasa bersalah. Terlihat dari kata-kata Ibu Dani. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan di mana kamu Fajar. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Jika kita berupaya untuk baca sikap Fajar dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar adalah sikap kasih sayang dan rasa diterima serta dukungan kebebasan dan kesulitan. Terima kasih. Ya, kami jadi kasus yang kedua tadi setelah dia analisa, posisi kontrol kita sebagai apa? Sebagai posisi kontrol yang tadi. Oh, ini sebagai apa? Posisi kontrol. Sebagai apa posisi kontrolnya? Membuat Sebagai penghukum atau membuat orang bersalah. Sebagai pembuat orang bersalah. Nah, yang ketiga sekarang, yang ketiga, ya, Ya, bacakan. nah, analisanya. Analisis kasus ketiga, posisi kontrol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah manajer. Hal ini bisa kita cek dari apa yang dilakukannya, yaitu dengan langkah segitiga restitusi. Di antaranya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ya, terima kasih kelompok 3. Nah, jadi posisi 3 tadi posisinya sebagai manajer. Ya. Manajerial. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinan yang timbul apa? Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinan yang timbul itu apa? Untuk keselamatan. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa? Keyakinan yang timbul itu untuk kesehatan. Ya. Lanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan, ya. Itu keyakinan yang akan tumbuh, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan, peraturan kelas itu lingkupnya lebih kecil atau nilainya, value-nya kecil, ya. Keyakinan kelas itu di atasnya. Kenapa? Karena yakin timbul dari dalam diri peserta ini. Ketika sudah terbentuk keyakinan kelas, akan terbentuk pula lingkungan yang positif. Dalam hal ini contoh sekolah. Ketika lingkungan sudah positif, maka akan terbentuk budaya positif, ya, yang tanpa anak suruh pun anak akan melakukan. Contohnya tadi, ketika melihat sampah pasti akan diambil tanpa kita suruh, karena akan adanya terbiasa. Bapak Ibu, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Sebagai bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa bentuk keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Atau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
bentuk keyakinannya menghormati orang lain dan juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu sebagai bentuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba sebagai bentuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan juga bentuk rasa bersabar. Gunakan masker sebagai bentuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor sebagai bentuk keselamatan dan juga keamanan. Ini dihukum oleh penghargaan. Tadi ya, ketika anak memberikan motivasi dengan sebuah penghargaan, ini ternyata dihukum juga dengan sebuah penghargaan. Kenapa dihukum? Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Ketika anak dijanjikan, anak akan terpaku hanya oleh janji atau hadiahnya saja. Yang kedua, penghargaan juga mematikan kreativitas. Ya. Yang ketiga, penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Yang keluar hanya ekstrinsik, motivasi dari luar, tapi dari dalam diri anak itu tidak keluar. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru, ya. Bentuknya hukumankah atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sebagai hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, sebagai hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video call, hukuman. Kita lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman, ya, karena anak satu, ya. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket itu hukuman karena anak datang telat. Diminta untuk push up itu juga hukuman. Menggantikan kertas tadi konsekuensi. Membersihkan meja, murid disuruh mengenakan sepatu, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini konsekuensi. Bisa jadi itu sebagai bentuk pemanasan karena sedang pembelajaran PJOK. Jangan bawahnya Pak yang pertama. Kesimpulan dari posisi kontrol pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya dalam melakukan kegiatan benar-benar didasarkan pada dorongan intrinsik, bukan dorongan ekstrinsik. Jadi dorongan itu dorongan dari diri anak sendiri, bukan karena ekstrinsik atau motivasi yang keluar dari orang lain. Dengan berperan sebagai manajer, nantinya guru memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik bukan semata-mata faktor hadiah atau hukuman, namun lebih didasarkan pada kepentingan dirinya. Ya, terima kasih. Ini sudah kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Oh, Bu Vina, silakan. Bertanya, tadi kan sudah dibahas tentang segitiga restitusi. Untuk penerapannya, boleh nggak segitiga restitusi itu dilakukan di luar atau di depan orang banyak? Ya, pertanyaan bagus dari Bu Alvina. Boleh nggak sih kita menemukan segitiga restitusi? Ya, tadi segitiga restitusi
validasi kebutuhan, stabilisasi identitas atau menanyakan yakin. Boleh nggak kalau kita melakukannya di depan orang banyak? Contoh kasus ketika pelajaran olahraga atau bagi sholat, anak berantem dan posisi kita sebagai guru belum ada, biasanya disaksikan oleh teman-temannya. Di situ anak berantem, ada satu anak yang melapor, ya, pasti akan memanggil guru tersebut. Boleh nggak kita melakukannya di situ? Kalau kita melakukan di situ, anak biasanya tidak akan terbuka. Ya. Kenapa? Karena akan banyak temennya yang selalu intervensi, gitu kan? Baik dia sebagai korban ataupun sebagai pelakunya. Yang lebih baik adalah kita ajak anak itu ke ruangan atau suatu tempat, bisa mau di musola, mau di ruangan guru, ya, atau di perpus, di lab atau dimanapun yang penting, ataupun dalam kelas sendiri. Anak diajak ngobrol, ya, seperti yang tadi video tadi kasus itu, ya. Jadi anak akan bisa mengungkapkan apa penyebabnya, kenapa anak melakukan itu, ya. Jadi yang lebih bagus adalah di ruang khusus yang anak diajak untuk ngobrol, ya, nanti kita juga bisa nanti menanyakan, kita bisa tabayun, ya. Jadi anak melakukan itu tidak ngejat anak dia sebagai pelaku, bisa jadi karena ada alasan lain anak melakukan itu, ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang terakhir tadi sudah kesimpulan. Ini tadi kesimpulan, posisi kontrol pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya dalam melakukan kegiatan yang benar-benar didasarkan pada dorongan intrinsik bukan ekstrinsik. Dengan berperan sebagai manajer, berarti manajer ini posisi yang paling tinggi dari 5 posisi kontrol guru tersebut adalah seorang manajer. Nantinya guru memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan peserta didik bukan semata-mata faktor hadiah atau hukuman, namun lebih didasarkan pada kepentingan dirinya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4 tentang didikan guru bergerak. Terima kasih atas waktunya, kurang lebih selama 1 jam. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sehat hari ini? Sehat. Yang hari ini nggak masuk? Sehat. Nah, ini sakit. Mudah-mudahan yang hari ini sakit cepat diberikan sembuh. Anak-anak sudah bikin kesepakatan dan keyakinan kelas? Belum. Oke, kalau belum, kita akan bikin kesepakatan dan keyakinan kelas. Oke, anak-anak, ini Pak Guru ada apa namanya? Kinot, ya, atau post-it, ya. Aku biasa bilang post-it. Nah, kita akan bikin kesepakatan kelas. Ketika membuat kesepakatan kelas, ya, nanti kesepakatan kelas ini nanti yang anak-anak buat dan kita akan sepakati bersama di dalam. Yang satu, tidak boleh menggunakan kalimat negatif, ya. Apa kalimat negatif? Jangan. Tidak boleh, ya. Jadi pakai kalimat-kalimat yang positif. Contoh,
Jangan membuat sampah sembarangan. Kalimat positif apa negatif? Negatif. Apa positifnya? Buanglah sampah pada tempat. Bisa Nana? Bisa. Nah, kalau bisa ini Pak Guru akan bagikan satu-satu. Nah, nanti anak-anak tulis kesepakatan yang anak-anak pengen itu seperti apa, ya. Nanti kalau sudah ditulis nanti ditempelkan di depan, ya. Ketika nanti ditempelkan di depan, nanti Pak Guru akan golongkan, akan klasifikasikan, ya. Kalau yang sama berarti diambil satu, ya. Kita nanti yang beda apa, ya. Paham anak? Ya, kalau paham, ini Pak Guru bagikan. Nanti anak tulis satu, ya. Sini kesepakatan kelasnya. Gak boleh tulis kalimat yang positif. Langsung dituliskan. Kalau yang sudah langsung ditempelkan di depan, ya. Ke depan. Ya, mana? Kita bikin di sini kesepakatan kelas, ya. Di sini nama Bu. Nggak usah. Pak, ya udah Pak. Ya. Pak, tempelin Pak. Ya. Nanti kita buka ke keyakinan, ya. Ya. Ya, anak, silakan sekarang ditempelkan yang sudah. Ya. Ini nanti kita akan ubah sini. Ya. Ya. Satu. Ya, gantian. Ya, gantian. Yang sudah dulu. Oke, yang sudah dulu. Ya. Ya. Ya, yang lainnya. Yang belum? Siapa? Ayo. Tempelkan. Ya. Ada lagi? Sudah semua? Baik, tempel. Iya, gak apa-apa. Ayo. Sudah semua? Sudah semua? Ayo. Ayo, ini. Ayo. Ya, sini. Ayo, ya sini sudah? Ayo, tentu aja. Tempelkan. Ayo. Sudah semua? Ayo, tempelkan aja. Ayo. Terus tempel sini. Tempel sini. Sini, nggak apa-apa. Nah, oke. Ini ngapain tempel satu sini? Ya, sini. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Belum? Tinggal siapa yang belum? Dimas, ayo Dimas. Ayo. Ya, sini, kita ke sini. Pak Guru minta perwakilan satu untuk membacakan. Siapa? Kiki, ayo Kiki di depan. Ya, sini. Dimas tempelkan dulu. Ya, di sini tempel sini. Yang kosong. Nah, oke, terima kasih anak-anak. Nah, kita minta perwakilan satu orang membacakan. Ya, Kiki. Kiki, bacakan Kiki. Kita membacakan kelas akan kita. Oke. Datang tepat.
waktu. Oke. Kita saksikan yang pertama. Nah, yang pertama membawa HP akan disita. Berarti apa itu keyakinan kelasnya? Tentang apa? Kalau bawa HP akan disita. Apa? Tentang peraturan, ya. Itu tentang peraturan. Oke, yang kedua. Datang tepat waktu itu apa? Tentang disiplin. Selanjutnya, buang sampah pada tempatnya itu apa? Untuk apa? Kebersihan. Apa? Oh, sama. Menghargai nama orang tua. Jadi satu sama lain ya. Menghargai, tidak boleh melecehkan orang tua. Berarti apa? Menghargai. Lanjut. Sama. Melaksanakan piket secara Ya, kalau piket itu apa namanya? Peraturan beri tanggung jawab. Tentang tanggung jawab. Apa lagi? Apa? Harus memakai sepatu sehabis sholat. Ya, biasanya anak-anak habis sholat ada yang pakai sendal, pakai sepatu. Itu namanya apa? Tentang disiplin sudah. Apa lagi? Tampak sudah. Datang tepat waktu disiplin. Datang tepat waktu masih sama. Membawa buku sesuai pelajaran. Apa namanya? Disiplin juga. Buang sampah sama. Ketertiban kelas. Apa ketertiban kelas? Disiplin. Surat disiplin. Mengerjakan tiket sama ya. Memakai sepatu sehabis sholat sama. Buang sampah pada tempatnya. Boleh main bola di lapangan. Boleh main bola di lapangan? Boleh ketika jam olahraga. Dilarang berkata kasar. Apa dilarang berkata kasar? Negatif, Pak. Hargai atau sopan santun kita tulis sopan santun. Oke, memakai sepatu saat bersama ya. Jadi anak-anak, ini kita sudah golongin nih. Tadi apa yang beda? Tidak membawa HP, datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Ini ya. Apalagi yang beda tadi? Ini kebanyakan buang sampah pada tempatnya. Ya, datang tepat waktu digolongkan. Ketertiban kelas. Nah. Oke. Kita sudah golongkan. Oke, terima kasih. Ki, kasih tepuk tangan untuk Kiki. Oke. Ya. Anak-anak, ya, terima kasih. Ini untuk kesepakatan kelas ya, yang sudah kita sepakati bersama. Apa tadi? Tidak membawa HP ketika kelas. Dilarang datang tepat waktu, menghargai ya teman, yang tidak mengucapkan kata-kata ataupun berkata atau menyebutkan nama orang tua. Membuang sampah pada tempatnya ya. Memakai sepatu sehabis sholat ya. Boleh bermain bola tapi ketika jam olahraga. Nah, ini kesepakatannya. Apa keyakinan kelas yang anak-anak tadi sudah sebutkan? Yang pertama tentang peraturan, yang kedua tentang disiplin, tentang kebersihan, menghargai, tanggung jawab, dan juga tentang sopan. Oke, terima kasih anak.
anak-anak ya, mudah-mudahan kesepakatan kelas yang anak-anak bangun ya itu sudah anak-anak yakin ya, anak-anak yakini ya. Dari mana yakin itu datangnya? Dari kalau anak-anak sudah yakin kesepakatan akan tertanam, maka itu yang akan dilaksanakan. Peraturan ya, kesepakatan untuk satu orang apa untuk seluruh kelas? Untuk seluruh kelas. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjalankannya dengan baik sesuai kesepakatan dan keyakinan yang tadi anak-anak sudah bikin. Oke, dari itu dari Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky, saya dari kelas 5B. Perkenalkan, nama saya Alfian dari kelas 5B.